tetapi bagai sentakan, bagai petir di siang bolong. Para pembesar kaum Quraisy, kufar Quraisy, tersentak kaget. Ternyata seorang yatim itu adalah seorang visioner, seorang leader, memiliki leadership yang sangat tinggi nilai keagungannya. Mampu menyatukan kabilah-kabilah sengketa. Sengketa hanya ingin memiliki hak untuk meletakkan Hajar Aswad ya, di Ka'bah. Semuanya sengketa, tetapi justru di antara kabilah itu ada yang berpendapat perlu ada seorang yang lepas dari kabilah kita ini yang meletakkan batu Hajar Aswad. Dengan satu terobosan manajemen dan kepayaan leadership Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum mendapat gelar Nabi dan Rasul, akhirnya dibentangkanlah selendangnya. Seluruh kabilah, 4 kabilah sudah pegang ujung-ujungnya, dan Muhammad bin Abdillah meletakkan Hajar Aswad itu di tengah-tengah hamparan selendangnya itu, dan dia meletakkan di Ka'bah. Semuanya sepakat dan semuanya merasa puas, semuanya merasa memiliki Hajar Aswad itu. Inilah kepayaan leadership ya Muhammad bin Abdillah pada waktu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita akan lanjutkan materi kita yang lalu tentang Ramadan dan peradaban, dan saat ini kita memasuki tentang pelaku peradaban itu sendiri dalam memanfaatkan Ramadan sebagai bekal untuk memperjuangkan tegaknya peradaban Islam. Suatu pertanyaan yang sangat fundamental melalui ayat yang sudah kita hafal dan menjadi pokok materi seluruh khatib atau mubaligh yang mengisi pada taklim atau pada sholat-sholat 5 waktu dengan istilahnya kulsing atau kultum. Ayat ini menjadi populer, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ila akhir ayat. Saya tergelitik terhadap ayat ini. Saya juga bertanya-tanya dalam diri saya. Dan mungkin juga kita semuanya juga bertanya. Sebagai satu pertanyaan evaluasi. Sekarang saya sudah umur 66 tahun dan Agustus besok insya Allah masuki 67 tahun. Sejak usia 5 tahun sudah menjalankan shaum Ramadan karena orang tua saya mendidik agar supaya berlatih untuk menjalankan shaum Ramadan. Ketika usia itu saya menjalankan ibadah shaum Ramadan, tidak tahu apa maksudnya menjalankan shaum Ramadan. Tanpa berpikir dan tanpa menganalisis, tanpa bertanya pada kedua orang tua saya mengikuti puasa Ramadan itu dengan penuh beban tentunya. Di mana bebannya? Karena satu, menahan lapar dan dahaga, ya, dari terbit fajar hingga terbit matahari. Tidak tahu motivasi apa yang harus saya jadikan alasan untuk menjalankan ibadah Ramadan. Yang jelas,
niat kedua orang tua itu pasti baik, ya, agar supaya anaknya kelak bisa menjadi muslim yang baik dan taat pada Allah dan Rasul-Nya. Itulah renungan saya saat ini. Tetapi setelah menjalani hidup 66 tahun, berarti sekitar 61 kali saya menjalankan ibadah saum Ramadan. Dari tidak tahu apa motif melaksanakan saum Ramadan, hingga mengerti motivasi, ya, untuk melaksanakan ibadah Ramadan, tetapi tetap kegelisahan dan kegundahan dalam diri saya, dan mungkin kita semuanya juga seperti itu. Di mana kegelisahan dan kegundahan itu? Karena Allah menjanjikan di sini, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Di dalam bulan Ramadan ini Allah menurunkan Al-Quran. Kalau zaman Nabiullah Muhammad SAW dan banyak mufassir atau mufassirin menyampaikan bahwa pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran, dan persisnya tanggal 17 Ramadan surah pertama diturunkan. Jumhur ulama sependapat bahwa yang turun itu adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Atau juga dikatakan surah Iqra ayat 1 sampai 5. Pertanyaannya adalah, kalau memang Allah menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan, dan itu kontinu sampai pada akhir zaman, Al-Quran itu diturunkan dalam pengertian substansinya, karena setelah Rasulullah SAW tidak ada lagi ayat yang turun, karena Nabi Muhammad adalah Nabi pamungkas, Nabi terakhir, tidak ada Nabi lagi, la nabiyya ba'dah, tidak ada Nabi lain setelah beliau. Maka di sini apa maksud setiap bulan dalam bulan Ramadan diturunkan Al-Quran? Apakah itu berupa satu informasi historis saja, atau bagaimana kita menelaah tentang syahrul Ramadan unzila fil Quran itu? Ditambah lagi bahwa Al-Quran, fungsi Al-Quran adalah satu. Yang pertama, satu yaitu hudal linnas, menjadi petunjuk bagi seluruh manusia. Di sini timbul pertanyaan. Ada dapat petunjuk, ada yang tidak. Berarti ada yang kontra, ada yang pro. Ada yang mengimani, ada yang mengingkari. Inilah dua kelompok manusia dalam memandang dan meyakini Al-Quran sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu saja di dalam Al-Quran ini terdapat bayanah, keterangan-keterangan yang meyakinkan, yang qat'i, karena ini adalah kalamullah azza wa jalla. Dan selanjutnya wal huda wal furqan, bayinat minal huda wal furqan, adalah furqan. Orang yang sudah berquran, orang yang meyakini Al-Quran sebagai pedoman hidup, orang bilang way of life, maka dalam dirinya akan tumbuh furqan, yaitu bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang mukmin dan mana yang kufur. Itulah ada Al-Furqan. Para ikhwan dan ikhwah sekalian berbahagia, sampai sekarang ini saya dan kita tentunya merenungi perjalanan saum Ramadan sepanjang hidup kita ini, selama hidup kita ini. Kira-kira berapa persen Al-Quran itu menjadi pedoman hidup kita? Kira-kira sudah berapa persen ayat Al-Quran kita terapkan dalam hidup dan kehidupan kita? Kira-kira berapa persen ujungnya ini
kita meyakini keberadaan Al-Quran sebagai kalamullah, sebagai way of life, sebagai guidance of life. Ini pertanyaan besar buat kita semuanya. Jika kita sudah mengatakan atau mengklaim bahwa diri kita ini sudah berquran, karena sudah melaksanakan sholat 5 waktu, ditambah sholat sunnah, qobliyah dan ba'diyah, ditambah lagi tahajud atau qiyamul lail, ditambah zakat, dan ditambah aktivitas sosial yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat. Ya, terus kita sudah merasakan seperti itu, kita berbuat. Tapi pertanyaan selanjutnya, mengapa kondisi umat Islam di seluruh dunia ini marginal? Mengapa kondisi umat Islam saat ini menjadi buronan? Mengapa kondisi umat Islam saat ini ya menjadi satu kelompok yang terus dikejar-kejar oleh orang kufar? Oleh karena itu, pertanyaan kedua adalah, di mana kira-kira ulama kita, pemimpin kita ini, ya, di dalam menggali Al-Quran sebagai satu dasar pemikiran untuk mendrive umatnya agar supaya umatnya tidak bias daripada ajaran Al-Quran. Ini pertanyaan kedua yang sangat mendasar bagi saya dan kita tentunya. Mengapa nasib umat Islam di seluruh dunia ini menjadi bulan-bulanan orang-orang yang tidak seiman dengan kita? Ini pertanyaan yang sangat mendasar dan ini fakta dalam kehidupan, realitas umat Islam yang kita saksikan bersama, dan kita akhirnya jika iman ini loyo dan iman kita ini sudah mulai menurun dan menipis, kita juga akan mengatakan inilah nasib. Kita akhirnya menyalahkan orang lain. Kita akhirnya menyalahkan para pemimpin. Kita menyalahkan para ulama. Tapi tidak pernah menyalahkan diri kita. Karena Nabi mengatakan, ibda' binafsik, mulai dari dirimu. Jadi perubahan hendaknya dimulai dari diri kita. Bagaimana iman yang tipis menjadi tebal? Bagaimana kita yang malas ibadah menjadi rajin ibadah? Bagaimana kita yang tidak pernah punya atensi pada masyarakat, untuk kemaslahatan masyarakat, kita menjadi terjun di tengah masyarakat untuk membangun komunal peradaban, yaitu masyarakat yang beradab. Oleh karena itu, kita punya tanggung jawab sejarah. Dalam konteks membangun peradaban Islam, kita punya tanggung jawab sejarah. Tanggung sejarah. Tentunya kita malu pada seorang anak yatim yang mampu merubah tatanan masyarakat jahiliyah menjadi tatanan masyarakat yang agung dan mulia, yang penuh akhlakul karimah. Suatu kehidupan komunal yang sangat berbeda dan sampai sekarang bisa kita saksikan atau bisa kita rasakan. Ya, oleh sentuhan-sentuhan perjuangan Nabiullah Muhammad SAW bersama sahabatnya di kota Hijaz, di kota Mekah. Kehidupannya sangat sangar, kehidupannya sangat sadis, kehidupan yang sangat tidak manusiawi pada waktu sebelum turunnya Al-Quran. Sehingga Nabi Muhammad SAW diinstruksikan untuk hijrah menjadi tempat yang memungkinkan Islam dapat disemai secara sistemik. Alhamdulillah, para ikhwan dan ikhwan yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala menetapkan ya, Yasrib, nama awal daripada Madinah. Beliau hijrah ke sana, masyarakat tani, masyarakat petani kurma, hidupnya tergantung alam, masyarakatnya penuh sopan dan santun, dan ternyata juga nenek moyang Nabi Muhammad SAW juga memang berasal dari Yasrib. Beliau hijrah ke tanah leluhur ini dan membangun komunal atas dasar iman
Dan iman itu direfleksikan dalam bentuk komunal, yaitu masyarakat peradaban, yaitu masyarakat tamadun atas dasar iman. Mereka tampil dengan khairu ummah, umat teladan, umat yang paling baik, dan belum ada duanya sejak zamannya hingga akhir zaman. Oleh karena itu, bagaimana strategi Nabiullah Muhammad SAW, seorang yatim, seorang yang tidak diperhitungkan di tengah-tengah komunal Hijaz, yaitu di Makkah, yang tidak pernah diperhitungkan oleh para penggede, para punggawa, para pembesar di Makkah, tetapi bagai sentakan, bagai petir di siang bolong, para pembesar kaum Quraisy, kufar Quraisy, tersentak kaget. Ternyata seorang yatim ini adalah seorang visioner, seorang leader, memiliki leadership yang sangat tinggi nilai keagungannya. Mampu menyatukan kabilah-kabilah sengketa. Sengketa hanya ingin memiliki hak untuk meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah. Semuanya sengketa, tetapi justru di antara kabilah itu ada yang berpendapat perlu ada seorang yang lepas dari kabilah kita ini yang meletakkan batu Hajar Aswad. Dengan satu terobosan manajemen dan kepayaan leadership Muhammad SAW sebelum mendapat gelar Nabi dan Rasul, akhirnya dibentangkanlah selendangnya. Seluruh kabilah, 4 kabilah suruh pegang ujung-ujungnya, dan Muhammad bin Abdillah meletakkan Hajar Aswad itu di tengah-tengah hamparan selendangnya itu, dan dia meletakkan di Ka'bah. Semuanya sepakat dan semuanya merasa puas, semuanya merasa memiliki Hajar Aswad itu. Inilah kepayaan leadership ya Muhammad bin Abdillah pada waktu itu. Saat ini kira-kira adakah ulama dan pemimpin yang mendamaikan antara faksi-faksi umat Islam sendiri? Umat Islam yang ada di Golkar, yang ada di PDI, yang ada di Nasdem, yang ada di P3, yang ada di PKS, ada di Gerindra, dan yang ada di partai-partai yang lain. Adakah seorang pemimpin, seorang ulama, figur yang mampu mendamaikan, meletakkan satu nilai-nilai idealisme, paling tidak idealisme kebangsaan, yang dijadikan alat untuk pemersatu. Sampai detik ini, saya belum menyaksikan seorang tokoh dan ulama atau seorang pemimpin nasionalis yang mau menyatukan faksi-faksi daripada ideologi partai-partai yang bertikai saat ini. Dengan demikian, kita mengharap semoga di bulan Ramadan ini lahir seorang pemimpin yang piawai, yang memiliki satu nilai leadership yang sangat tinggi dan diakui dan diterima oleh semua pihak dalam rangka persatuan umat dan kebangsa Indonesia ini. Semoga bulan Ramadan yang diturunkan Al-Quran, substansi Al-Quran inilah yang akan kita gali. Ruh Al-Quran inilah yang kita jadikan dasar untuk menekan peradaban Islam yang pernah tegak pada zaman Nabi Muhammad SAW. Dan dunia mengakui, dunia merasa damai, dunia merasa aman dengan sentuhan-sentuhan ajaran Al-Quran yang memang didasari oleh iman pada Allah dan Rasulnya. Semoga bulan Ramadan ini entah Allah memilih di antara kita, atau Allah akan menunjuk orang yang ada di Timur Tengah, atau Allah akan menunjuk orang dari Amerika, atau juga tidak tahu Allah punya otoritas untuk memberikan hidayah seseorang. Siapa tahu Presiden Trump, Presiden Amerika Serikat dapat hidayah dalam bulan Ramadan ini, beriman dan bisa menyatukan dunia. Semoga harapan ini bisa terjadi. Tidak mustahil. Allah bisa kun fayakun pada setiap saat dan detik untuk membuat perbalikan dunia yang jahiliyah menjadi dunia yang penuh sinar Al-Quran dan ajaran Islam. Demikian para ikhwan dan ikhwah yang berbahagia. Semoga
ada manfaatnya bagi saya dan kita semuanya, dan terima kasih atas atensinya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.